Good afternoon, this is your captain speaking, so just sit back and relax and enjoy the rest of the flight. Satu tiga tiga. This is your captain speaking. Sama. Public Relations 2021-2022. Nah, kembali lagi di episode terbaru di season 2 This is your captain speaking. Kali ini kita nggak ngundang tamu yang neko-neko banget. Tapi kali ini, episode ini bakal menemani kapten-kapten sekalian bersama 4 orang dari Departemen Public Relations. Yang pertama ada aku, Fari, sebagai Director Public Relations. Mungkin next Davin boleh kenalan, Pin? Kalinya gimana nih, langsung nama sama jabatan aja? Senyaman lu aja, udah senyaman lu aja. Oke, gue Davin, ITB Relation Manager. Makanan favorit gitu nggak usah ya? Nggak usah, boleh. Makanan favorit apa kebetulan, Pin, sekarang? Gue suka Indomie. Indomie, gue juga suka sih. Kalau Farah gimana, Farah? Boleh Farah kenalan ya, Farah? Ya, halo semuanya, kenalin nama gue Farah. Jadi Manager of External Relations. Itu emang masih giginya pakai ini ya, odol warna biru gitu tadi? Odol warna biru, jadi. Iya, ini buat pendengar Spotify nggak bakal tahu nih joknya, tapi ya boleh lah. Makanan favorit gitu nggak ada, Far? Males ya? Nggak usah ya? Males. Apa ada? Males. Ya deh, kalau lu gimana, Tom? Oke, gue mengenalkan diri dulu nih. Gue Tomo sebagai Manager of Alumni Relations. Makanan favorit gue itu, gue lagi pengen makan ADD. Wah, itu dia yang dirindukan nih. Jadi mungkin sekalian juga, apalagi selain makanan favorit, gue mau ngasih juga deh ke sampo yang lagi gue pakai sekarang, Pantene ya. Oke. Sabun cuci mobil boleh pakai Colgate. Apa? Sabun cuci mobil pakai apa? Pakai kit? Sabun cuci mobil nggak pakai apa-apa, Far. Udah dicampur nih. Pakai air aja ya, pakai bismillah ya sambil nyiram ya. Pakai bismillah langsung bersih, kalau bismillah. Iya, kalau teman-teman pengen lihat tuh di TikToknya Tomo ya, ada konten Tomo cuci mobil. Nanti dilihat aja kalau emang lagi butuh hiburan. Ya, enggak, udah gue hapus kontennya. Udah dihapus ya. Ya, Kecewa gue Tom. Malu. Kecewa banget gue Tom. Sorry. Ya, cukup lah perkenalannya lah. Nih dilihat lagi agak nggak gitu seger ya, muka-mukanya rada kusut gitu kan. Ini lagi ada masalah hidup apa sih kalian tuh masing-masing gitu kan. Ya, dari Davin deh, Pin, lu baru balik dari Pin katanya, Pin, sebelum take podcast ini. Pin. Dari mana, Pin, hari ini? Gue tadi habis beli nasi goreng. Sebenarnya gue pengen beli Indomie. Tapi kayaknya udah cukup deh Indomie buat cukup deh. Nasi goreng mana, Pin? Nasi goreng biasa, rekomendasi lu, Far, depan BNI. Nasi goreng Stongs BNI ya? Iya, Stongs. Mantap itu, Tom harus coba tuh, nasi goreng depan BNI, dago suits ya, itu mantap. Tom, apa Tom yang lagi mengganggu lu di hari-hari kebelakang ini, Tom? Mengganggu gue ya, kembali lagi seputar TA sih. Seputar TA? Selalu mengganggu hidup gue kayaknya ini TA nih. Mana ya target lulus Juli, tapi profilnya segini-gini aja, bimbingan belum lagi ya kan. Iya. Ya, ini ya mungkin bisa dibantu doain juga Far dan Pin dan teman-teman juga untuk gue dan Tomo bisa mencapai target lulus Juli ya. Amin. Gue juga nih. Iya, itu dia, Pin. Semoga lu juga ya dengan reinforcement learning kita. Oh iya, betul juga sama ya. Sebagai anak Gata sendiri nih yang mungkin kurang tahu gitu kan gimana target TA ini nih. Gimana, Pak? Lagi apa yang mengganggu lu, Pak, akhir-akhir ini, Pak? Atau apa yang bikin lu bersyukur, Pak, akhir-akhir ini, Pak? Yang bikin gue bersyukur adalah gue belum TA tahun ini. Jadi pastinya gue nggak mikirin TA dulu tahun ini. Terus apa ya? Gak udah sih, gue lagi mau jalan-jalan aja karena baru selesai UTS kan minggu lalu, jadi kayak minggu ini gue kayaknya bakal banyak jalan-jalan bersama teman-teman. Tapi tetap prokes. Healing. Biar kayak Gen Z banget kan, healing, staycation gitu. Far, lu dulu akan TA semester tahun ini anjir, mulanya kan nanti semester depan. Iya, itu yang lu akan hadapi nanti TA 1. Iya, gak apa-apa. Nikmatin dulu sama masih bisa healing puasnya dulu. Ya, gue healing aja dulu terus. Ya, betul. Gen Z banget nih anak-anak KMFT, nyebelin dah. Gimana Far lu? Ada apa dalam hidup lu? Beberapa hari ini cukup menyenangkan sih. Gue bertemu teman-teman gue gitu kan. Prokes sih kadang-kadang. Kadang-kadang cepat masker buat makan gitu kan. Terus ya lagi menyenangkan sih. Gue tadi nyampe kosan, tapi kok kosan gue tadi kayak bau sabun cuci piring gitu. Ternyata entah kenapa juga bisa kayak gitu. Pas gue cek kamar mandi juga nggak ada tempat-tempat segala macam. Cuman itulah satu hal aneh yang gue alamin hari ini.
Tapi selain itu ya lagi cukup seneng lah. Mungkin di luar dari momen TTA ya yang udah disebut sama Tomo gitu, yang gue rasakan juga gitu. Mungkin kita abis ini bakal ngertiin TTA ya Tom ya, abis kita take podcast ini ya. Ya nggak jadi, gue capek. Gak jadi, males ya. Ya. Fun fact sedikit, ini kosan Far itu emang unik ya guys. Jadi kayak sebelum pernah bau saung nyuci pernah bau bensin kosan gue. Minyak tanah bukan bensin. Iya minyak tanah, gue inget banget. Gue itu bangunin dia kuliah 2 tahun lalu deh, 2019 gue dia kuliah. Gue ketok, wah bau bensin. Gue kira kayak Fari mau bakar diri atau udah capek kuliah atau gimana, gue nggak tahu. Nah, tapi tenang aja, gue nggak sedepresi itu kok Tom sampai pengen bakar kosan gue sendiri, enggak kok. Belum nyampe sana lah. Ya. Belum nyampe sana. Oke, gue mau satu lagi. Gue mau ke satu orang lagi. Boleh. Ini Farah gimana Farah maksudnya? Farah udah milih-milih KP belum nih? Iya. KP udah sih, udah milih-milih gue. Di mana? Gimana kira-kira? Gue kayaknya akan milih yang di Bandung tuh, mau pilih. Walaupun ya ada kabar-kabar burung segala macam, tapi kayak gue tetap mau yang di Bandung sih. Itu kalau kita sensor nanti ya, soalnya nyebut merek gitu kan, sama nyebut kabar-kabar burung, jadi nanti tolong kita Yogi sensor ya. Nanti di sensor. Pokoknya gue KP-nya yang di Bandung, karena gue mager pindah. Tapi memang maksudnya pada WFO ya, KP sekarang udah WFO lagi. Iya, katanya sih kemarin gue tanya yang di situ udah WFO. Ya gitu lah kira-kira. Topiknya apa? Sorry gue sebut lagi. Tolong ya. Tolong Yogi. Topiknya tergantung departemen apa nanti gue mau masuknya. Jadi banyak gitu departemen yang buka buat KP. Nanti pas gue nyampe sana, gue cerita tuh ke mereka kira-kira gue tuh pengennya apa. Misalnya kayak gue IKA nih, bagian kontrol misalnya, ke bagian apa. Yaudah di sini. Nanti mereka tempatin sesuai yang gue pengennya gitu. Jadi belum milih dari sekarang gitu Pak. Maksudnya kayak topiknya. Belum. Oh, kalau angkatan kita dulu spesifik topik nggak sih? Sodorin topiknya dari perusahaannya gitu. Nih saran gue, Farah lu ntar kalau bisa daftar nih kan lu capek mau apa kan, kalau kontrol kan gak capek berarti. Lu daftar departemen public relation saya, Far. Gitu iya, kan? gue setuju sih. Gue setuju banget. Biar udah apa lo sama kerjaan. Lu udah punya banyak pengalaman. Iya. Oke, Nah, nanti gue coba. catching up-nya cukup menyenangkan ya. Banyak cerita-cerita soal Nasgor dan TA dan PT gitu kan disensor sama Yogi. Tapi ya cukup soal hidup kita gitu kan. Hari ini kita bakal menemani teman-teman pendengar gitu soal podcast kita nih, podcast maha besar kita di Sesuai Captain Speaking season 2 khususnya gitu kan. Jadi setelah sekian bulan, setelah sekian purnama, akhirnya kita sudah mencapai titik di mana season 2 ini akan berakhir. Ini saat yang tepat lah buat kita refleksi dikit-dikit ya kan. Sebenarnya kemarin tuh tiap-tiap kali ini udah bikin episode apa aja gitu kan, dan mengundang siapa aja, mungkin ada hal unik ceritain. Tapi kita rekap singkat aja gitu kan. Mungkin siapa? Mungkin Tom, cerita dulu Tom, lu dari yang udah lu buat nih bareng sama Alumni Relations tuh udah ada episode apa aja, dan mungkin menarik gak sih orang-orang yang lu undang sebagai pembicara? Oke, jadi kalau dari gue sih itu gue sempat ngundang dari 3 alumni teknik fisika lebih tepatnya. Habis itu gue kayak topiknya itu seputar korporat versus startup versus pemerintahan. Jadi menurut gue ini menarik banget sih, kayak dunia kerja gitu ya, yang berbeda ya. Iya, point of view berbagai bidang di dunia kerja, dan kayak ternyata nggak ya gue menganggap dulu kayak dunia kerja kayak ruwet banget dari hidup gue, cuma kayak gue ngeliat mereka sebagai alumni teknik fisika tuh mereka bisa memberikan point of view yang kayak ya udah lu bisa ketawain juga gitu, kayak kuliah lu bisa hahaha juga, bisa lu nggak ngerti apa lu ketawain aja gitu loh, masih bisa kayak gitu ternyata. Itu valuable life lesson ya dari kuliah di teknik fisika tuh, udah kalau lu pusing tawainnya udah nggak usah bawa pusing dah. Dan itu di deliver ya sama alumni ini. Contoh nyata, kalau nggak ngerti tinggal diketawain, gue mau Fari udah sampai semester 8, jadi itu ada contoh nyatanya, jadi kayak tenang aja. Gitu. Lesson yang sangat penting untuk pendengar ya. Katanya survive aja gitu Tom ya, tawa-tawa juga ya kan, udah semester 8. Soalnya kalau udah susah, kita pikirin jangan kemana-mana. Ini susah sih ketawain, habis itu healing kayak Fari. Itu dia kunci ya, healing adalah kunci gitu. Jadi itu sih salah satu episode menurut gue yang cukup paling menarik di season ini adalah yang soal dunia kerja di startup, korporat, sama pemerintahan ya. Undang 3 alumni dengan di satu episode tuh cukup oke lah, membuka mereka apa sih gitu dunia kerja, kayak seserius apa gitu, rata-rata canda-canda juga gitu.
Kalau lu nih Far di external relations gitu, udah bikin episode apa aja sih yang collab sama luar? Kemarin tuh collab 2 kali ya, 1 kali ya, 2 kali deh kalau nggak salah, bareng Sosmas itu. Jadi kita ngundang Rumah Energi. Jadi si Rumah Energi tuh punya punya program biru kalau nggak salah. Biru tuh intinya kayak sosialisasi tentang penggunaan renewable energy di biogas gitu. Punya seksi tuh renewable energy. Iya, tentang renewable energy. Jadi gimana sih orang-orang bisa pakai biogas gitu sebagai bahan bakar mereka. Ya kayak gitu loh kurang. Terus yang kedua tuh ngundang sekjennya FKMTF. Jadi FKMTF tuh forum komunikasi mahasiswa teknik fisika se-Indonesia. Nah terus kita ngobrol-ngobrol lah sama si sekjennya. Sekjennya itu dari ITERA. Dia TF ITERA. Sama sih angkatan 2019 juga. Kalau nggak salah tuh sekarang dia jadi Lampung ya ITERA ya? Iya. Sekarang tuh kalau nggak salah dia di Kahim yang barunya tuh di Mas Sekjen. Kahim atau sesuatu lah pokoknya di himpunan ITERA gitu. Di himpunan TF ITERA. Terus apa lagi? Iya itu sih paling juga. Sama collab bareng internal. Ngobrolin tentang yang ini ya pengalaman COVID nggak salah. Pengalaman COVID-nya dari Diki sama Ocha gitu. Terus itu cukup menarik di mana mereka struggle-nya ketika lagi masa KP, tapi setelah COVID tuh ya cukup menarik lah. Yang lagi itu ceritanya yang Diki di isomannya tuh di yang gerbong-gerbong kereta yang nggak dipakai tuh cukup lucu sih ya. Lucu nggak lucu sih sebenarnya. Untung berhasil mengalahkan ya si Diki ya, bareng Ocha juga. Itu kalau Farah tadi ya benar nih tadi tentang Rumah Energi itu yang dibuat masyarakat sama FKMTF sih ya. Ini tuh dari cerita FKMTF kita bisa belajar ya teman-teman pendengar, mungkin khususnya yang angkatan-angkatan muda gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian pengen memanjat ke anak tangga kemahasiswaan yang cukup tinggi di teknik fisika tuh jadilah sekjen FKMTF. Benar. Kayak si Hani, pengen jadi kahim jadilah sekjen FKMTF. Jadi buat teman-teman TF 20 atau 21 nanti kelak gitu ya, jadilah sekjen FKMTF. Jadi kahim nanti kalian. Ya, itu 2 episode collab ya, yang sama luar sama 1 yang sama internalisasi. Nah kalau Davin nih, kalau nggak salah lu cukup banyak gitu episode yang collab sama HMJ lain gitu. Sama apa aja sih yang udah lu buatin? Oh udah banyak sih, ada 3 gitu. Yang pertama nih, mungkin yang biasa teman-teman TF suka bingung nih, dan juga biasanya kalau suka ditanya sama orang lain bingung ngejelasinnya. Itu kita collab sama Himavi. Itu kita bahas tentang apa sih bedanya teknik fisika sama fisika. Nah itu kan mungkin teman-teman suka ditanya sama orang jurusan apa sih gitu ya. Terus pas kita jawab teknik fisika, pasti orang lain jawabnya oh alah fisika gitu. Terus pas ditanya apa sih bedanya fisika sama teknik fisika, terus kita bingung gitu ya, bedanya apa sih. Makanya kalau misalnya teman-teman penasaran nih, mungkin udah 2 tahun atau 3 tahun di TF tapi masih belum tahu bedanya, mungkin bisa dicek aja lagi ya di podcastnya nih VX HMFT. Terus yang kedua kita sama HMP Komisariat. Teman-teman pasti sering denger kan ya kata-kata smart city, jargon-jargon yang banyak nih di era sekarang ini. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih kenapa sebuah kota itu bisa dibilang smart gitu atau dibilang pintar gitu? Nah kalau penasaran sama nih, cek aja episode-nya sama HMP Komisariat, kita bahas tentang smart city gitu. Dan yang terakhir kita collab sama Selva nih, kita bahas tentang gas-gas hijau yang ada di langit-langit nih, yang ada di. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih, di langit kita ini sebetulnya ada gas-gas hijau. Nah itu sebetulnya apa sih? Nah nonton aja makanya. Gitu. Hijau tuh ya ini. Iya hijau, katanya sih hijau. Apa langit hijau gitu ya. Ini kalau misalnya di caption description podcast tuh ada tuh tentang langit hijau gitu kan. Merah kuning hijau, di langit yang hijau. Kenapa hijau? Bingung? Nonton apa? Dengarlah podcast kita. Nonton lah. Emang S3 marketing lapin, bangga lah gue sama perkembangan hidup lo. Aduh, thank you. Gue juga bangga sih sama hidup gue sendiri. Ya, season 2 ini dengan 7 episode-nya, episode ini ya, episode yang dinomorin itu udah disumbangin oleh ketiga divisi di bawah Relations. Dan gak cuma 7 episode yang dinomorin, tapi di season 2 kali ini kita mengintroduce segmen This is your Captain Speaking Specials.
mungkin banyaknya bisa ceritain sama Farah kali ya sebagai yang banyak berurusan dengan bapak-bapak dosen kami tercinta ya, kepada Pak Fakih, Pak Naren dan Bu Naila ya, atau Bu Naila. Terima kasih banyak atas ini. Mungkin Farah bisa cerita dikit Farah tentang episode-episode itu gitu yang sama bapak-bapak dosen, ibu dosen. Iya, sebetulnya episode itu apa ya? Awalnya iseng-isengan kali ya. Kayak Pak Fakih atau Pak Naren dulu bilang, Far, kita bikin podcast yuk gitu. Cerita-cerita aja dulu waktu kita jadi maba kayak gimana, terus dan segala macam. Waktu itu kalau nggak salah awalnya itu memang lagi masa-masa maba baru masuk. Nah terus ya udah di situ kita cerita-cerita, terus ternyata seru gitu. Mereka juga senang, Pak Fakih, Pak Naren sama Bu Nailanya. Terus akhirnya bikinlah episode berikutnya gitu. Terus akhirnya yang pertama tuh ini ya. Yang pertama tuh yang welcoming TPB itu nggak sih, yang 2021? Iya, yang udah 2 yang episode. welcoming TPB ya, maba. Abis itu tuh kayak intinya ceritain kita waktu TPB itu kayak gimana. Nah terus yang kedua kalau nggak salah tuh ngajak anak yang baru masuk TF, jadi dia baru lulus TPB gitu. Kalau salah Hanif ya, kalau salah Hanif Manik. Hanif Manik ya kalau salah. Iya, kita ngundang Hanif. Jadi kayak gimana nih, lu baru lulus TPB nih, biasalah kimia dasarnya gimana, kalkulus gitu. Ya udah gitu cerita. Terus yang berikutnya tuh ya udah nih ngundang Tomo sama Mika gitu kan. Tomo tuh kemarin tentang kelempar ke TF gitu. Ceritanya lucu banget nih menurut gue. Itu gimana tuh? Ide. Sebagai kelempar ini. Karena share cerita hidup gue yang lumayan absurd, dari gue nggak mau itu masuk TF sampai akhir gue bangga jadi mahasiswa teknik fisika. Tuh kayak ya itu sebuah pengalaman hidup gue yang menurut gue salah satu one of the best moment in my life sih. No regrets ya jatuhnya ya. #no regrets. Emang Tomo ini emang inspirasi anak muda zaman sekarang ya, teman-teman, adik-adik gitu kan. Lagi mereka yang masih lontang-lantung gitu kan, gue masuk TF gitu. Jangan lupa dengerin yang Speaking Specials, Panaren dan Tomo gitu. Iya, itu keren banget sih episode, terus semua harus denger. Yang Mika gimana, Far? Nah terus yang Mika, jadi tuh ceritanya gara-gara apa? Ada yang menang lomba kalau nggak salah. Terus antara Pangeran atau Pak Fakih bilang kayak kita undang yuk yang suka menang lomba gitu kan. Terus yang ada di otak gue tuh cuma Mika gitu, karena gue sering banget denger Mika menang lomba gitu kan. Iya benar. Iya kan, Mika tuh cukup sering banget menang lomba. Terus ya udah gue bilang kan ke Pangeran, Pak ajak Mika aja gitu kan. Ya udah ayo lah langsung aja gitu. Akhirnya kita ngobrol lah sama Mika gitu. Terus ternyata iya Mika tuh kalau nggak salah dia kayak ikut lomba 5 kali, yang 4 tuh menang gitu. Jadi kayak win rate-nya tuh gede banget kan gitu. Ya? Iya gitu. Jadi ya pokoknya boleh lah jadi panutan tuh kalau mau yang ikut-ikut lomba tuh lu denger deh tuh episode yang bisa, itu juga asik sih. Gitu, ngambil jalur ini ya, high achiever dengan inspirasi lebih kan. Ya tuh cocok lah episode dengan Mika kan. Cocok banget. Menang terus. Ya, itu soal yang specials teman-teman. Tapi selain itu juga nggak cuma eksklusif bareng sama dosen, segmen specials ini kita khususkan buat mungkin beberapa topik yang menarik, tapi kayaknya nggak cocok deh kalau misalnya emang kita jadikan tajuk utama gitu, misalnya nomor 1, nomor 2 segala macam. Nah, sempat juga kolaborasi sama Wisokto Farah juga kebetulan nih, jangan-jangan di Circle ini agenda terselubungnya Farah dan Medik ya, jangan-jangan ya. Tapi sempat juga diajak collab sama Wisokto HMFT 3 episode Farah nggak salah ya Farah. Iya, sama Rehan Miransyah sama Zaki itu tentang mereka sahabatan terus Nahim. Di situ yang Indira sama Rio yang mereka cerita tentang KP24 ya. Sama terakhir episode lu Far sama Moti. Nah itu bahas apa gue juga lupa sebenarnya. Itu bahas ya cerita aja sih kenapa Moti mau maju jadi Kawis, terus kenapa gue jadi sekjennya, terus selama keberjalanan Wisoktonya tuh selama mempersiapkan kayak gimana gitu aja sih cerita-cerita. Ya kemarin pas lagi itu tuh pusingnya lagi ngapain gitu aja. Terus lah pokoknya ngobrol. Ya itulah, gue seneng sih sebenarnya ada segmen specials ini. Pertama karena menutup ini ya, menuhin sih. Akhirnya mengisi podcast kita dengan berbagai episode yang mungkin di luar textbook standar yang biasa kita isi. Tapi kayak juga ngasih ruang buat kita nih, topik ini nih, tapi kayak nggak bisa jadi utama, ya jadi special saja gitu. Jadi itulah tentang specials, kayaknya boleh banget nih kalau emang season 3 mau melanjutkan ya, tapi kita lagi tergantung lah ya siapa yang jadi showrunner season 3 nih kan, udah ada desas-desus nih siapa yang meneruskan season 3 gitu kan podcastnya.
inisialnya kalau nggak salah depannya F, belakangnya Ara gitu kalau gue nggak salah denger ya. Cuman kurang tahu deh itu benar atau Ya enggak. semoga lah nanti yang jadi penerus bisa mendengar inilah. Harusnya sih mendengar, kalau nggak berarti kupingnya nggak punya sih. Gue nggak punya dari tadi Iya. itu mudah jatuhnya. Iya betul. AFK jatuhnya ya kalau nggak Iya. denger ya. Boleh. Nah, tapi sebenarnya tuh kalau yang gue nggak salah inget ya kemarin ketika kita awal-awal nih bareng-bareng ngobrolin soal podcast Panjang Kepengurusan tentang Discernment Speaking season 2 tuh sempat ada diskusi antara sebenarnya specials nih apa sih gitu kan, tempatnya kayak gimana dan kita mau bikinnya kayak apa, apakah kita jadi nomor dan penamaan dan itu juga sempat jadi diskusi antara kita berempat gitu, kayak baiknya gimana ya kira-kira, apakah perlu guideline dan segala macam, dan akhirnya diputuskan ya udahlah pokoknya apapun yang nggak berkaitan sama episode yang emang kita jadwalkan gitu dari tiap divisi itu jadikanlah specials gitu, termasuk ya segmen-segmen dari bapak-bapak dosen Panarin Pak Fakih dan Bu Naila. Dan itu juga ada sempat ya itu tadi yang soal Wisokto itu kan juga bentuk lain dari specials yang bukan dari konten yang dibantu sama Panarin Pak Fakih Bu Naila. Ya dipikir-pikir kalau kita reflect ke belakang lumayan oke lah ya podcast season kita ini, season 2 boleh lah ya kontennya. Meskipun yang nggak top notch ya, belum selevel inilah konten-konten BKR Brothers gitu kan. Beda genre ya BKR Brothers, apa sih yang sama genrenya sama podcast kita agak ada. Unik sih podcast kita ini, jatuhnya beda dari yang lain ya. Ya, soal refleksi nih teman-teman, mungkin lupa ada nih yang udah sekian bulan hampir setahun ngurusin podcast ini, gimana dah kesan-kesannya kita merancang season 2 sedemikian rupa sampai akhirnya kita bikin season finale ini. Dari lu dulu Pin, gimana Pin? Dari gue sih asik-asik aja sih ya, karena kebetulan bukan gue yang jadi hostnya, jadi gue cuma nyuruh-nyuruh doang ya. Jadi passionnya ya Pin ya? Iya, gue memberikan jalur gitu bagi anak-anak gue yang suka bikin podcast gitu, Far. Bagus lah, itu dia. Gitu. Tapi ini ya dari kemarin cukup produktif juga dari teman-teman di TB Relations dan cukup beragam ya Pin yang jadi hostnya. Iya betul banget nih, ada yang dari 19 ya, dari 19 sampai 20. Iya. Berarti oke lah ya Pin ya, berarti recommended lah ya. Recommended dong, pasti. Dari lu gimana Tom? Gue ya, gue sebenernya pokoknya sama kayak Davin sih, gue nggak pernah jadi host ya? Iya, jadi gue ya cuma nyuruh aja sih sebenarnya. Harusnya gue ada dapat giliran, cuma gue ternyata belum sempat terbuat podcastnya. Sempat terlaksana ya? Iya, belum sempat terlaksana lah gitu. Cuman kayak ya udah, tapi so far seru sih sebenarnya ngedesain, kayak dimulai dari topiknya apa yang dipikirin, konsepnya seperti apa, sampai nulis naskahnya, dan akhirnya pun ujung-ujungnya naskah kagak pakai, ngomongnya pembicara yang ngomong juga ke sana sini, ya udah nggak apa-apa ikutin aja dari pembicara cuma kita dua, iya sampai 3, aduh adalah ya seru sih kalau dipikir-pikir. Jadi sebuah ini challenge tersendiri ya. Cuman yang gue suka tuh juga kalau emang dari Tomo ya, jatuhnya enak tuh di Alumni Relations tuh, kayak misalnya lo ngechat nih alumni kan, jatuhnya jadi kayak udah pernah ngechat soal ini, mungkin bisa follow up, mungkin nanya lowongan kerja gitu kan, siapa tahu. Betul. Nah itulah advantage tuh Alumni Relations. Sialan. Nah sebagai ini nih salah satu aktor yang cukup besar di season ini nih, Far, gimana Far kesan-kesan lu Far? Sebagai penghubung juga antara bapak di Prodi. Kalau dari masalah bikin podcast sih seru sih, kayak dari mulai nentuin topiknya sampai bikin naskah, tapi cuman wacana doang. Terus ada yang awalnya memang kita bikin poin-poin apa yang mau dibahas, sampai ada podcast yang bener-bener kayak kita lagi meet terus ya udah sekarang aja kita bikinnya gitu. Terus tiba-tiba langsung pasang background dan record 133 gitu. Itu menjadi perjalanan yang cukup menarik lah. Apalagi ngurus-ngurusin yang Wisokto gitu ya, ngontak-ngontak kakak alumni yang baru lulus banget gitu kan. Menurut gue itu kayak nyari-nyari topik masing-masing buat merekanya ya, walaupun gak gue langsung sih, teman-teman yang acara Wisoktonya gitu ngurusin kayak kira-kira siapa nih yang cocok gitu ya, kayak ternyata Rayhan sama Zaki itu mereka barengan gitu, mereka sahabatan terus mereka ngahi bareng, abis itu kayak Indira sama Rio KP-nya barengan
di 2 tempat gitu kan. Terus kayak ya apa ya udah seru aja sih cari-cari topik kayak gitu yang menariknya. Seru pokoknya gitu. Jadi tunggu ya season 2. Oke, itu dia kata-kata emas tuh, kata Mutiara. Ditunggu season 3 gitu kan, karena it's only getting better from here ya Fahri ya. Amin. Awas lu. Lu pantau Terus. Ya, quality content inilah is coming very very soon pada season 3 dan cukup disayangkan sih. Kalau kata orang bule ya, don't cry because it's over, smile because it happened gitu kan. Kalau kata orang bule kagak ngerti juga gue artinya apaan, cuman itu yang sering diomongin lah sama orang sana gitu kan. Tapi ya itulah season 2 dengan belasan episode ya udah kita rilis. Semoga selalu bermanfaat lah, seenggak manfaatnya semoga bikin tawa lah dikit-dikit atau bisa mengisi kekosongan sembari makan gitu kan. Nyari tontonan YouTube pada yang menarik, udah setelah podcast aja gitu kan, sambil makan, sambil ngelamun, sambil OTW juga kan bisa. Jadi ya semoga ada gunanya podcast ini, dan gue yakin ada. Selain dari ngasih insight soal topik-topik kita, juga menjadi sarana buat teman-teman di HMFT buat inilah ya networking gitu, baik dengan himpunan lain atau mungkin dengan alumni dan juga pihak-pihak eksternal yang sangat-sangat bermanfaat lah kalau misalnya kita punya relasi sama mereka gitu. Ya inilah terakhir nih gue minta dari lu bertiga nih sama tanggal gue nanti apa yang lo expect dari season 3? Dimulai dari Tomo deh, Tom. Atau pesan deh, terserah lu mau expect apa atau mau ngasih pesan buat season 3. Oke, jadi ya gue mau ngasih pesan aja sih sebenarnya, kayak semoga di season 3 ini bakal banyak menghadirkan pembicara-pembicara yang lebih unik-unik lagi, dan lebih lagi mungkin podcast ini bisa jadi manfaat bagi semua orang sih menurut gue, karena ya kita capek-capek dibuat, semoga manfaatnya banyak, bisa menghibur, bisa memberikan informasi-informasi yang orang lain belum dapat di tempat lain gitu sih. Semoga ya penting pembicara menarik lah. Mantap. Itu dia bro, itu adalah kunci. Kalau dari lu Bin, dari Farah dulu deh. Biar Farah nggak terakhir mulu dari tadi kasihan. Ya kalau misalnya dari gue, semoga ya itu sama lah kayak Tomo, pembicaranya semakin menarik dan bisa ngasih insight baik dari pembicaraan yang berat sampai yang ringan. Pokoknya semoga semua bisa memberikan insight gitu ya. Sama kalau harapannya untuk yang season 3 semoga lebih terjadwal dengan baik dan lebih terjadwal lah gitu dengan baik. Struktur ya, lebih baik ya. Struktur gitu ya. Nih membuka rahasia dapur nih Farah nih. Enggak kok, kita terstruktur kok, season 2 bagus juga kok. Ini kerjanya bagus. Sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal banget kok. Terakhir Pin, kalau dari lu apa ekspektasi lu ataupun pesan lu buat season 3? Dari gue sebetulnya udah diwakilkan sama Tomo sama Farah. Cuman gue mikir nih, kayaknya asik kali ya kalau misalnya pembicaranya itu dari luar negeri gitu, misalnya dari Jepang gitu ya, dari India mungkin kan, tahu kan orang India kan jago ya engineeringnya ya kalau di YouTube gitu ya. Nah itu bisa tuh jadi narasumbernya Farah. Itu tuh Davin, makasih Pin atas ininya, cuman itu kurang aja sih, Davin tuh mencuri line gue tuh, udah gue tahan, padahal gue pengen bilang gue mau go internasional, tapi ya karena Davin udah sebelum depan, pesan gue, ekspektasi gue juga, gue pengen season 3 gue internasional sih gitu kan. Kayak kemarin mungkin wacana-wacana proker gue internasional mungkin bisa dicapai lah ya dengan podcast ini gitu kan. Toh dengan bantuan Zoom kan, gak perlu ngundang langsung kan segala macam. Ya mungkin kayak tadi mau ngundang siapa gitu, mungkin dari profesor dari India, Mas dari India, mungkin Elon Musk juga sekalian gitu kan, kalau bisa gitu kan. Nama HFC kan naik tuh, Stonks tuh, ini ya reputasinya kan. Tapi ya itu ekspektasi gue gitu, semoga bisa tercapai lah. Ya inilah akhir teman-teman dari season 2 ini. Pesan-pesan udah tersampaikan, ekspektasinya apa, tinggal gimana showrunner season 3 ini gue harapkan bisa mengemban amanah yang diberikan oleh kami di season 2 ini dengan sangat baik. Amin. Lu ada pesan terakhir nggak? Kalau lu pada pesan terakhir nggak ada nih, gue mantun nih sebelum kita tutup dengan outro. Kasih tahu Far pantun. Kasih paham nggak nih? Kasih paham ya? Bro, kasih paham langsung. Dibahasnya kok dibahas artinya ya, jangan lupa. Berakit-rakit ke hulu. Cakep. Berenang-renang ke Salatiga. Artinya. Artinya. Season 2 pamit dulu.
Sampai jumpa di season 3. Tangan dulu teman-teman semua. Yay. Oke, baiklah, this episode has come to an end. Terima kasih sudah mendengarkan. Lagi-lagi sampai jumpa di season 3. Expect some very good episodes ya dari showrunner yang tahun depan. Dengan ini, gue akan menyampaikan outro andalan kita semua. 133, 133. This is your captain. Public Relation 2021-2022. Signing up. Sampai jumpa di season berikutnya. Dadah. Yeay.